Sekarang ini kita berada di studio Bapak Ali Umar. Ya, beliau adalah seniman yang kita nanti mendengar ceritanya bagaimana peran dan dunia seni, perjalanan beliau sejak kapan dan kenapa beliau mendedikasikan karyanya itu lebih banyak ke kayu. Mari kita dengar bersama-sama. Beliau bercerita tentang semuanya dalam dunia seni. Ya, Pak Umar. Perjalanan dari awal itu sebetulnya kan saya dulu di SMA-nya itu seni rupa di Padang. Padang. SNSR. Dan itu juga jurusan patung. Nah, setelah itu melanjutkan ke isi jurusan patung tahun 87. Terus dari semester patung masuk isi juga patung. Tapi sebetulnya selama kuliah itu saya lebih sering di jalanan dulu. Oh iya. Lebih hampir lebih dari 10 tahunan lah di jalanan. 10 tahun. Jadi ya banyak belajar hidup sebetulnya. Nah, mulai berkarya itu total itu ya sebelumnya memang berkarya juga tapi tidak total ya tahun 90-an. Nah, bulan 2 pernah pameran, terus berhenti lagi, terus menjadi aktivis, demonstrasi di mana-mana. Tahun 92 demo di Seni Sono, gedung Seni Sono dibongkar di era Soeharto. Oh iya. Terus, nah setelah menikah tahun 2000 itu total. Nah, pada saat tahun 2000 itu istri saya kerja di galeri. Saya ngapain nih? Bisa cuma nganter istri kerja terus. Nah, suatu ketika saya melihat kayu di mebel, produksi mebel. Itu banyak kayu yang menurut saya kayu bagus, tapi kok saya pikir tidak, manfaatnya hanya untuk kayu bakar. Padahal kayu itu kayu jati, potongan-potongan itu. Nah, saya coba membuat sesuatu. Terus saya coba berkarya juga. Nah, dari situlah mulainya kecenderungan kayu. Dan kenapa kecenderungan kayu? Saya pikir berkarya itu tidak harus mahal. Tidak harus bahan mahal, karena kalau mau berbahan mahal, ya tidak harus. Bahan mahal juga nggak apa-apa, tapi tidak harus. Jadi kalau mau berbahan mahal ya kenapa nggak emas kalian? Jadi dari situlah awalnya. Jadi kayu-kayu limbah itu, dan saya tertarik dengan itu karena apa namanya? Saya mengerjakan sendiri, gitu. Saya mengerjakan diri sendiri dengan pahat ini, kan dengan mesin, gitu. Keasliannya terjaga ya. Ya. Saya pernah membaca sebuah berita dulu Pak Umar tuh menjajakan keliling karyanya. Itu tahun 2000 berapa itu? Jadi karya kecil-kecil itu saya buat seperti perahu, seperti asbak, tapi wadah, bukan asbak sebetulnya. Wadah sesuatu. Dan ketika teman melihat, oh ini menarik. Nah, terus dibeli. Nah, setelah itu saya kemana-mana ya bawa itu, 25, 22, ya kadang laku, kadang enggak ya, karena pada waktu itu memang harus, karena sudah punya istri harus menghasilkan ya. Oh iya, biasa besar dan kecil itu kan bukan ukuran, tapi menghasilkan mungkin. Nah, ini dalam dunia kesenian sekarang ini saya mau bertanya. Sekarang arah kesenian kita itu mengarah ke mana? Maksudnya karena kan sebagai kami seniman-seniman muda itu bisa mendengar kita nih berkesenian itu mana sih? Apakah kita harus mengikuti seniman-senimannya
arah ke Eropa kan, atau kemana, atau emang harus budaya kita sendiri ya harus dilestarikan atau seperti apa yang baiknya di saat ini? Ya menurut saya secara art ya, artinya seni itu kan kita tetap melihat ke barat ya, tapi artinya kita kan punya identitas sendiri. Nah identitas itu bagaimana kita bisa mewujudkan dalam bentuk, ya kalau kita semua ke barat ya kita nggak ada identitasnya. Kita kan orang Indonesia, makanya saya bertahan di kayu itu salah satunya itu. Salah satunya itu. Hanya kayu jati kan? Rata-rata kayu jati. Kebanyakan kayu jati. Rata-rata kayu jati. Ini karya yang terbaru ini tentang apa Pak? Nah ini, jadi saya mau bercerita tentang COVID ini. Jadi pada saat COVID itu saya bulan Januari Februari ya, dan dilarang untuk sholat di masjid. Oh ya. Semua masjid tidak ada yang boleh sholat, ditutup semua. Itu saya sedih sekali karena saya punya background orang masjid waktu kecil. Nah pada saat tahun 2009 itu gempa di Padang, waktu itu saya membantu orang tua saya sebagai tukang sapu di masjid itu, jadi garin bapak saya ikhlas menjadi garin, terus saya membantu bapak saya. Kemudian tahun 2010 itu gempa dan masjid itu runtuh. Setelah itu tahun 2009 itu saya pulang karena saya jadi ketua posko penanganan gempa di Jogja untuk komunitas seni di Jogja. Saya ketuanya waktu itu. Nah waktu itu saya pulang, saya melihat masjid itu runtuh, saya ingat orang tua saya lihat masjid, saya sedih, saya nangis. Nah tahun 2009 ya, hampir 2010. Nah tahun 2020 ini terjadi lagi masjid juga, dia tidak boleh sholat, makanya saya mau mengabadikan itu dengan catatan, dengan cara saya membuat simbol masjid buat. Nah ini akan saya bagikan ke mungkin lebih dari 30 negara. Wah, luar biasa ya. Saya ikhlaskan, saya beri. Hanya untuk catatan bahwa pernah terjadi masjid bilang mungkin 20-30 tahun ini orang akan ingat bahwa masjid pernah ditutup selama tahun 2020. Itu tujuan saya. Dalam perjalanannya Pak Umar ini sudah berapa kali ke luar negeri untuk perjalanan seni? Nggak sering sih, cuman bisa cerita ke kemana aja Pak? Nggak sering sih, cuman pada saat dulu itu pernah ke Jepang ya? 2005 saya diundang ke Aichi Prefectural Art Museum. Itu negara ya, bukan saya tidak punya teman tapi tidak punya kolektor. Maksudnya saya diundang ke sana untuk pameran Aichi Prefectural Art Museum, untuk pameran ASEAN Potensial gitu ya. Jadi seluruh Asia diundang waktu itu, yang karyanya kayu. Seluruh Asia. Bahkan abad 14, abad 12 atau 14 ada katalognya. Itu sampai 2005 karya seniman yang dari abad 14 sampai 2005 itu diundang. Ada karyanya dipamerkan waktu itu di Aichi Prefectural Art Museum itu di Nagoya. Terus 2016 saya diundang lagi ke Korea 3 bulan di sana. Nah itu beruntun saya diundang ke Malaysia, itu sering. Nah ini Malaysia ini membangun satu komunitas baju Nusantara. Nah ini ceritanya gimana, seperti apa? 2015 itu saya kedatangan tamu lebih dari 20 orang dari Malaysia. Siapa aja Pak? Maksudnya itu organisasi seniman se-Malaysia, namanya Angkatan Pelukis Se-Malaysia, singkat APS. Jadi mereka datang ke sini, terus saya pertemukan dengan Sanggar Bambu. Kita diskusi panjang di situ. Nah akhirnya saya dan teman-teman punya ide untuk kita ini kan satu ras gitu, satu rumpun. Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Jogja itu kan satu rumpun. Jadi
Kenapa enggak kita buat satu komunitas, nanti kita kerja bersama, pameran bersama. Maka saya muncul ide itu tadi, merajut itu menjahit, mengumpulkan merajut Nusantara. Jadi ya, tapi pernah sekali pameran tahun 2000 berapa kemarin, pameran sekali merajut. Hadir berapa negara yang ikut? Hanya waktu itu 2 negara, Singapura sama Malaysia. Malaysia. Nah, Brunei belum. Kalau sekarang ini sudah berapa negara? Ini baru Brunei tambahnya. Brunei. Kita kan memang Nusantara. Mungkin suatu saat kalau ada yang mau manage bisa Thailand, mungkin Filipina. Iya. Bagus, luar biasa. Nah ini kalau dari pendapat Pak Umar sendiri sebagai seorang seniman, perlu nggak sih orang seniman tuh mengerti manajemen diri, mengerti organisasi, bagaimana dia menjadi seorang seniman di hadapan seorang ataupun satu kelompok atau apa gitu. Penting ya itu sikap-sikap seperti itu. Ya, saya pikir perlu karena saya tahun 2016 itu saya pernah membuat satu forum di Jogja, lebih dari 100 anggotanya dulu. Tapi begitu pasar seni masuk, sepertinya itu kita terpisah gitu antara. Jadi maksudnya gini, seniman perlu, tapi perkembangan zaman sekarang banyak IO, banyak event organizer, bahkan di isi pun ada namanya sekolah tata kelola seni gitu kan. Sebetulnya mereka bisa diperdayakan sebetulnya. Kita tidak harus bukan tidak harus mengerti, tapi tidak harus kita mengelola, bisa orang lain gitu loh. Itu sebetulnya. Oh ya. Jadi setidaknya tidak hanya pengetahuan seni aja, pengetahuan manajemen pun kita perlu ya. Kita perlu, tapi pelaksanaannya nggak harus kita gitu. Karena sekarang sudah banyak event organizer, sebagai pengetahuan ya. Pengetahuan aja. Nah kalau pesan untuk kita generasi muda seniman itu apa Pak Umar? Yang harus kita sebagai penyemangat kita gitu, bahwa seni itu punya kehidupan, seni itu bisa membuat kita bisa hidup gitu, di dunia seni. Ya sih sebenarnya kan nggak bisa lepas juga dari sifat orang Indonesia kegotong royongan itu. Jadi kita berorganisasi, kita ngumpul, kita saling membantu, saling apa sih yang kita bisa bantu untuk organisasi ini biar maju, bukan apa yang kita dapat gitu. Organisasi sebenarnya gitu kan. Jadi kalau sudah berpikir soal ekonomi, kadang-kadang kita bertengkar di organisasi, berselisih paham atau tidak cocok itu persoalan ekonomi sebenarnya. Itu sebenarnya batasannya beda sebetulnya. Ekonomi itu rezeki itu dari Allah, jadi nggak bisa kita itu sih yang menjadi problemnya itu. Nah kalau kita menyadari itu nggak masalah. Iya benar. Ini saya boleh lihat sekeliling? Silakan boleh. Oke. Ini Pak Umar, ini karya-karya ini bisa diceritakan ini kapan dibuatnya, terus ini tentang apa? Ini tahun 2001 ini karya lama nih. Ini sebenarnya kayu-kayu kecil yang saya buat ini. Kita berpikir kecil lagi berteriak gitu. Jadi dengan bentuk ini mereka seolah berteriak gitu loh. Jadi bukan berteriak itu harus besar gitu loh. Saya pikir gitu. Intinya dari situ. Ya benar-benar. Apa dari kata hati apa? Ya. Jadi memang kebetulan karya saya lebih banyak ke ini sih, ke banyak catatan, ekspresi saya tentang alam, nasihat. Ya bahkan kayak misalnya kayak ulama itu kan berbicara secara agama, kita berbicara dengan bentuk gitu. Saya kira begitu. Misalnya gini, ini ada karya seperti kodok. Oh iya. Nah, unik Pak. saya melihatnya sebenarnya hewan, kita sering menggunakan kata-kata hewan itu untuk mencaci maki dia gitu. Oh, iya, anjing lu, babi lu, kodok aja mentertawakan kita loh sekarang.
dengan situasi sekarang ini. Kodok aja mentertawa, ini kodok tertawa ini. Oh iya, bagus. Nah, ini saya melihat beberapa gedung, orang-orang gedung itu bekas peninggalan sejarah, ada VOC, jadi ada sejarah, ada kritikan, ada kebaikan di karya dibentuk gitu loh. Ya kalau yang ini Pak, kayaknya unik sekali nih. Yang mana? Ya ini. Ini juga apa? Seperti Dari sisi mana? ini muter, ini patung itu kan 3 dimensi, jadi dia melihatnya muter. Jadi sebetulnya tidak saya bicarakan pun orang paham sebetulnya. kalau sudah masuk ke Ini saya ngelihat bentuk guratannya Pak, kayaknya berciri khas, punya ciri khas sendiri ya. Ya, Batu. ya sebetulnya saya tidak mau memperlihatkan mesin sebetulnya. Oh iya, Salah satunya. Itu bentuk karena mesin nggak akan mungkin nggak beraturan kayak gini. Nah ini mungkin ini kan saya simbolik sebetulnya. Ini kan saya bicara soal mulut besar ini. Di mana-mana ada banyak omong kosong gitu. Oh, banyak. Jadi kan kosong nyaring bunyinya. Nah iya, jadi lebih banyak ke situ. Ya, Pak. Nah misalnya seperti ini. Ini ada cermin. Di cermin ini muka. Jadi dalam badan itu ada positif negatif sebetulnya. Simbolik sebenarnya kan. Jadi bisa dibaca. Jadi tinggal kitanya. Jadi muka ini bisa lihat dari sini ke sini. Ya, cermin sendiri. Kalau dia hidup dia bercermin tiap hari ini sebetulnya. Ya, benar. Untuk dia mempelajari sendiri. Introspeksi, ini judulnya introspeksi. Introspeksi. Nah ini beda sendiri Pak. Ini dari ini dulu aluminium kan? Iya. Jadi dulu pernah ada yang mau sponsorin saya. Ada beberapa dicetak pakai ini dulu. Kayu dicetak pakai dengan aluminium. Ini ya. Jadi cuman berapa? Ini karya yang beda. Kalau saya lihat ada perpaduan kayu dengan batu Pak Umar ya. Ada beberapa waktu itu. Ya ini kayak ini Pak ya. Ini batu. Ini batu total ini. Batu kayu. Oh, nah ini kan terbaru semua ini. Oh ini yang direncanakan untuk mungkin kalau 30 atau 25 negara lah, negara-negara yang ada masjidnya. Misalnya negara Jepang misalnya, itu kan bukan negara muslim, tapi ada masjidnya di situ. Saya melalui kedutaannya nanti saya beri satu hadiah patung. Ini ada sekitar 25 baru. Pengingat sebuah kejadian penting. Iya. Yang pernah terjadi di seluruh dunia Pak ya. Karena seni itu salah satunya catatan sebetulnya. Iya. Contohnya sekarang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ada bukan pematung, tapi ada peninggalan kapalnya masih ada. Nah, konon ceritanya itu katanya itu terbuat dari kayu jati juga. Katanya di dunia maya, tapi nggak tahu mungkin. Kalau kayu jati berarti hanya ada di Indonesia Pak? Ya lah walam, entah orang sana beli ke sini waktu itu entah. Berarti ada ekspedisi dulu. Ya mungkin bisa jadi. Atau memang dunia ini belum ada Indonesia dulu, mungkin bisa jadi dataran luas ya. Dan saya ini juga salah satu karya saya yang menceritakan tentang daun. Oh iya. Di daun. Kadang-kadang orang nggak percaya. Satu kesatuan. Orang nggak percaya dengan hidup gitu loh. Ya. Frustasi segala macam. Jangankan kita, daun aja yang kering itu Allah yang jatuhin itu. Iya. Daun itu hidup sebetulnya. Sama kayak gini. Ini daun juga nih. Nah, saya buat banyak. Nah, daun itu ada matanya. Jadi saya simbol hidup. Buat daun itu luar biasa. Jadi lebih banyak ke pelajaran, catatan. Ini mata ini menyimbolkan mata Tuhan apa? Mata ini menyimbolkan cuman bahwa ini dia hidup gitu. Oh. Bukan daun kering itu mati enggak. Saksi ya.
pasti. Bahwa sungguhnya kan alam ini memberikan teguran kepada kita semua sebagai khalifah. Ya. Ini ada yang sangat luar biasa. Ini saya lihat di sini, saya lihat Bapak ada sketsa apa? Oh ya, saya juga tahun 2 tahun yang lalu saya pameran drawing. Drawing. Posternya ada di situ 1 juta. Oh iya. Cerita tentang Ali Umar itu ada 1000 drawing saya waktu itu. 1000 drawing. Itu masuk ini nih drawingnya. Wow. Ternyata drawing itu ini. Nah ini banyak berarti ya? drawing semua nih. Ini drawing semua ini. Oh iya, Pak. Berarti 1000 apa sketsa? Ya, 1000 gambar. Gambar. Ya. Sebenarnya Gambar. itu kayak terapis sih sebetulnya. Jadi kalau kita makanya anak-anak muda sekarang kalau galau kalau apa mencoret aja sih. Gak usah bingung untuk menggambar gitu. Daripada disalurkan dengan yang lain. Ya, itu lebih baik. Lebih baik mencoret. Misalnya ini drawing semua ini. Luar biasa. Ini ada apa nih Pak Omar? Ini stempel nggak? Ini dari stempel dari Korea dulu. Saya punya stempel. Dari Korea. Nama saya itu. Ali Umar. Bahasa Korea. Stempel. Dari huruf Korea. Bertulis Ali Umar. Kita tentang Dajjal nih. Wah ini. Dajjal. Ini 1000 apa drawingnya itu, 1000 sketsanya itu berceritakan tentang apa aja? Macam-macam, nggak terbatas. Kadang nggak cerita pun, yang penting ada bentuk. Ada bentuknya. Iya. Luar biasa. Ini drawing semua nih. Nah ini sebenarnya kita ini seniman ini perlu nggak sih punya file yang terorganisir? Oh iya, saya lengkap. Saya termasuk disiplin lah untuk dokumentasi. Oh, luar biasa ya. Ini semua katalog. Dari kapan nih Pak menyadari bahwa Pak Umar tuh pentingnya itu apa Ya, dokumentasi perjalanan ke seni? Alamiah aja sih sebenarnya, nggak disengaja. Maksudnya waktu saya kos masih saya simpan barang-barang yang tulisan-tulisan, bahkan. Nah ini masih apa dulu saat di kos masih ada di sini? Ada beberapa. Ada waktu saya ikut demonstrasi dulu. Wah, tahun 98. Ini catatan demonstrasi 98 aja masih saya simpan dulu nih. Jadi semua saya simpan, jadi nggak ada saya buang apa. Dan dibuang pun nggak ada manfaatnya. Saya pikir gitu, cuman bukan maksud untuk dokumentasi. Ya, tapi ya menjadi manfaat Pak. Ini sebuah perjalanan sejarah seorang Ali Umar. Ya kan kita kan di sini nggak ada yang ada 1-2 yang mendokumentasi seniman, tapi kita punya kesadaran sendiri untuk mendokumentasi itu. Nah, misalnya katalog foto semua ini proses saya semua, nggak ada yang lain. Maksudnya ada kegiatan yang lain sih, cuman lebih banyak ke saya. Iya. Misalnya yang ini dari 91 sampai 2000. Ini semua catatan karya saya nih. Ada proses. Jadi ada proses ini. Saya dokumentasi semua karya saya. Padahal saya nggak punya kamera. Bagus. Ini sampai 2000 cuman. Nah, sekarang sampai 2020 ini sekarang dunia maya. Sekarang udah di laptop. Udah di komputer. Ini saya baca Pak di sini katalisnya apa Pak? Katalis art.
Ini waktu saya buat forum, Katalis Art Forum. Oh, pernah Pak Umar buat? Iya, ini anggotanya dulu nih. Anggota pemulanya. Seniman se-Jogja ini. Seniman se-Jogja. Berapa anggota, Pak? Ya dulu terakhir 100. Wah, luar biasa. Katalis Art Forum. Katalis Art Forum. Ya, terakhir Pak, sebagai seniman seniman senior, apa Pak kesan yang balik lagi untuk penerus anak zaman now sekarang ini yang mereka berkecimpung dalam dunia seni. Ya, yang penting berkarya aja sih. Berkarya terus sama guyup. Sama apa namanya, ya tidak gontok-gontokan lah. Nah, itu aja penting. Itu penting banget. Sama satu lagi, kita kekurangan sejarawan seni. Oh, iya? Yang tidak ada sejarawan seni. Sejarawan seni ya. Nah, itu yang belum ada. Kalau bisa anak-anak muda yang berbakat ke sana mungkin diarahin. Itu satu pesan yang luar biasa, bahwa kita butuh sejarawan seni. Karena apa ya, kita juga yang namanya seni juga butuh untuk diakui di dunia di luar Indonesia kita ini, agar mereka menghargai seni kita. Baik, mungkin cukup segitu aja dari kami. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Katanya mau ngasih saya apa? Sirih, Pak. Oke, ya nanti kita makan sirih. Ini saya mau dikasih sirih. Baru pertama ini saya mencoba untuk makan sirih. Mau mencoba? Ya, masih banyak. Oke. Ini daun sirih sebanyak ini tanam sendiri, Pak? Iya. Tanam nggak bisa tumbuh. Nggak, maksudnya nih nanti dikasih. Oh, ini. Pak Umar suka bersebut. Saya lihat di sini. Iya, ini tanaman semua nih. Apa namanya? Hijau. Lingkungannya ada cabai di sini, Pak. Ada anggur juga. Iya. Wah, sangat luar biasa. Nih daun sirih. Ntar kita coba. Ini sirih nih. Sirih hijau. Dan ini sekarang sesi saya bersilaturahim, datang ke tempat Pak Umar, kediamannya, mau diberikan satu hadiah untuk saya. Saya ya mau nggak mau harus terima apa adanya. Apa Pak Umar mau memberikan apa sama saya? Makan sirih. Makan sirih kan? Iya. Ini saya baru pertama kali disuruh makan sirih dan ini dipaksa makan sirih. Rasanya seperti apa, Pak? Nah, ini Pak Umar makan sirih sejak kapan? Sengaja ini. Kalau saya tiba-tiba disuruh makan sirih. Karena nanam sirih banyak, terus masa nggak ada manfaatnya. Oh gitu ya. Ini sendiri punya? Punya jangan semua. Itunya ini punya airnya nanti. Airnya ditelan bisa obat kok. Oh, airnya ditelan. Bisa ditelan bisa di nanti merah. Nah, kita saksikan saya makan sirih. Ini baru pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti merah. Rasanya luar biasa. Ambil. Pedas sekali. Sedikit cuman ini. Ini tadi yang selain sirih apa aja? Ini gambir namanya. Ini Kapur sirih.
Kapur ya. Merah kan. Ada permen dilihat merah. Ada permen. Ini ini airnya di bulan juga apa dibuang juga nggak apa. Kan nggak bagus. Kan kulit kan bagus. baru pertama kali ini saya seumur hidup. Dulu saya ingat mbak saya pun makan sirih, tapi saya nggak pernah minta. Rasanya sangat luar biasa. Biasa di luar. Dan sudah jarang juga orang makan sirih sekarang. Jarang ya. Kayaknya kebiasaan orang dulu ini bagus ya. Sirih itu bisa Gigi juga kan. menguatkan gigi ya. Sampai habis apa? Anpasnya ditelan apa gimana? Dibuang. Bang mana Pak? Nah, banyak deh. Ini lihat Pak. Sangat luar biasa. Sampai merah ini nih. Tangan saya merah. Rasanya sangat luar biasa. Ini enaknya sehari itu berapa kali, Pak? Ya, nggak tentu. Ini kan sama kayak orang-orang dulu kan ganti rokok. Oh, ganti rokok. Ya, ini kan lidahnya jadi Tapi nggak ada efek samping kan kalau obat. obat. Tapi kayaknya terbiasa sih. Tadi emang waktu awal kali merasakan itu rasanya sangat pedes. Tidak Tapi main-main. Lidahnya enak gitu. makin dikunyah itu apa ya, rasa enaknya apa berkurang, enak ya. Ini saya kunyah aja nih sisanya. Nah ini apa tadi Pak? Gambir. Gambir ya. Ini gambir bentuknya seperti ini. Ini kurang satu di Pinang. Nah kalau Pinang itu gimana? Ada Pinang. Kalau sejauhnya Jambi. Pinang. Oh, Jambi. Jambi juga. Ini Pinang, kapur sama ini. Ini kapur. Ini beda loh, ini bukan kapur tulis loh ya. Kapur sirih. Ya, kapur sirih. Jangan kapur tulis dipakai untuk sirih. Bahaya memang. Untuk bahaya nanti. Luar biasa. Ini kalau di keluarga Pak Umar sendiri yang Ya, ini apa? Mungkin sendiri. Anak-anak nggak tahu. Anak nggak ya? Ngerti. Ayo bagus loh. Tapi kadang-kadang tamu juga kesini makan sirih kok. Yang kita Oh di kesini main kesini. dicokin kayak saya apa? Ya, mereka udah tahu. Udah tahu udah langsung. ngerti. Bagus. Ya mungkin seperti itu aja, rasanya luar biasa. Ini pemirsa semua harus nyoba ini, karena kita ini produk apa anak zaman now. Kita nggak tahu yang namanya kebiasaan orang tua kita dahulu memakan sirih itu ternyata manfaatnya sangat luar biasa dan banyak sekali. Dan begitu Pak. Oke. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.